فبأي آلاء ربكما تكذبان. Setelah Dajjal keluar, tidak lama ya, tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Isa turun, Dajjal pun dibunuh. Setelah Dajjal dibunuh, tanda besar kiamat pun terjadi yang keempat. Keluarnya bangsa pembunuh dari keturunan Adam yang disembunyikan dan dipenjarakan oleh Allah, hanya akan keluar di akhir zaman. Bangsa ini Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka sampai nggak ke Indonesia nanti? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Tapi dalam hadis nanti tolong baca kajian saya di Az-Zikra, Majelis Az-Zikra di Sentul. Saya kan 10 Ramadan terakhir dikontrak di sana untuk memberikan kajian duha secara rutin tiap hari. Dari jam 9 sampai zuhur. Setiap hari. Saya uraikan tentang Dajjal secara luas. Insya Allah sudah ada di YouTube sekarang. Sayang ibu nggak punya rezeki. Kemarin ini saya bawa kaset lengkap tentang 10 tanda besar kiamat. Lengkap. Sayang di Telkomsel Pusat langsung habis. Ya, ibu belum ada rezeki, ibu buka YouTube aja deh. Insya Allah nanti kita akan cetak 10.000 set supaya umat dapat mendengarkan tiap sebentar dan bisa dibagikan pada yang lain. Ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah. Setelah itu manusia masuk ke masa-masa aman. Ya. Manusia masuk ke masa-masa aman, di mana ciri khas masa aman ini tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Itu ayat yang tadi kita baca ya. Dunia kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Yang menjadi khalifahnya siapa? Al-Mahdi. Al-Mahdi. Kata Rasulullah, masa-masa aman ini benar-benar aman, Bu. Nggak ada perang di muka bumi. Tidak ada perampokan, tidak ada penipuan, tidak ada maling, tidak ada pembunuhan, tidak ada sogok menyogok, tidak ada kejahatan. Karena kata Rasulullah, pada masa-masa aman ini Allah angkat dari dada manusia kebencian, permusuhan, keinginan perang, bahkan hewan-hewan buas Allah hilangkan kebuasan mereka. Kalian akan temukan nanti pada masa-masa aman ini, kata Rasulullah, seorang gadis kecil lari-lari mengejar singa dewasa yang garang. Tapi singa itu lari-lari dikejar oleh gadis kecil. Seorang anak bayi yang masih merangkak bermain-main dengan ular gurun Sahara yang hitam dan besar. Ular itu ngenyot apa ya? Si anak bayi laki-laki ini memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, cuma dikemot-kemot doang. Ya. Enggak digigit, bisa ular pun Allah angkat. Saking amannya ketika itu, seorang wanita akan berjalan kaki seorang diri, dari Hadramaut menuju ke Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji tanpa muhram, tanpa rombongan, jalan kaki siang malam, pergi dan pulang sendirian, aman, tidak ada yang merampoknya, tidak ada yang memperkosanya di jalan, tidak ada yang mengganggunya, aman. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan pada masa kelima ini, masa aman ini, jumlah lelaki dibandingkan wanita adalah 1 berbanding 50. Kemana perginya kaum laki-laki? Perjalanan menuju terjadinya dukhon Dajjal ini, sangat banyak lelaki di muka bumi yang Allah wafatkan. Sangat banyak. Saya akan uraikan nanti. Waktu kita panjang. Saya dengar waktu kita sampai zuhur, betul? Siap nggak? Alhamdulillah. Tapi udah pada makan pagi tadi semua kan? Ya, ini syarat penting. Sebabnya pembahasannya makin lama makin menegangkan. Kalau nggak sarapan nanti takut nanti jantungnya lemah. Ada yang pingsan di tempat kan jadi masalah. Baik. Kita lanjutkan hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini masa-masa aman. Dan masa aman ini kata Rasulullah nggak lama. Paling lama hanya 9 tahun. Kata Rasulullah dari 7, 8 atau paling lama 9 tahun saja masa-masa aman ini. Masa aman ini pun berakhir. Gimana cara berakhirnya? Nah, ini ya.
Berakhir masa aman ini. Saya akan jelaskan nanti kenapa berakhir. Karena seluruh orang beriman kepada Allah akan menghadapi dan mengalami tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa dia? Seluruh orang Islam di muka bumi ini wafat serentak. Seluruh orang yang beriman kepada Allah wafat serentak. Walaupun imannya hanya seujung kuku, kata Rasulullah. Kejadiannya, angin lembut bertiup dari negeri timur. Di hadis yang lain dari negeri Yaman. Angin lembut ini sejuk, berbau misik, bau kasturi, membungkusi bumi ini. Angin itu akan menuju ke arah manapun yang ada orang beriman di daerah itu. Sekalipun orang beriman ini ada di puncak gunung, ada di dalam gua, ada di lembah, ada di pulau-pulau, di mana saja ada orang beriman, angin tersebut akan sampai ke sana. Apabila terhirup olehnya angin itu, atau angin itu menyentuhnya, maka meninggallah orang beriman di situ. Satu bumi serentak orang beriman meninggal. Kata Rasulullah, setelah itu 1 atau 2 generasi setelah kejadian ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maknanya kita orang Islam seluruhnya tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ternyata murtad karena Dajjal, peluang kita tembus kemari ada. Ini yang paling menakutkan adalah, beriman nggak kita ketika Dajjal datang? Bu, oh ibu, pastikan ibu bukan termasuk di antara kebanyakan wanita umat Nabi yang akan keluar dari rumahnya ketika Dajjal nyampe ke kotanya. Ibu harus barengi diri dengan amalan yang benar. Kembali benahi iman ibu. Kalau selama ini dunia terlalu dominan di hati ibu, amalan ibu gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan yang lebih hebat dari sebelumnya, maaf bu, saya khawatir ibu tidak selamat. Kalau ibu tidak meningkatkan, mengupgrade kembali iman ibu, rapat kepada Allah, banyak sujud di tengah malam, sering angkat tangan tinggi-tinggi meminta kepada Allah, selamatkan hambamu ya Allah dari Dajjal. Kalau ibu minim melakukan itu, saya khawatir ibu tidak termasuk yang selamat itu. Tolong baca nih kitab kembali, saya nasihatkan agar ibu tahu apa yang mesti saya lakukan di akhir zaman ini. Itu petunjuk-petunjuknya jelas dari Nabi, khususnya wanita. Kalau kami bu, dengan sepenuh yakin kami katakan, kami udah menanti ibu di gerbang akhirat. Kalau kami suami dari para wanita-wanita, istri kami ada, semoga saja kami selamat, kami nantikan nanti di gerbang akhirat. Ibu lah yang harus mempertahankan diri ibu masing-masing. Saat ini terjadi.